itulah kuasa Yesus. Mengapa Yesus mampu melakukannya? Karena Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia untuk menebus kita. Syukur kepada Allah atas iman yang dianugerahkan kepada kita. Kita dipanggil untuk teguh dalam iman akan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup yang merangkul semua orang. Dan melalui cara hidup kita juga dipanggil untuk mengalahkan setiap kejahatan yang egoistik dan melawan kehendak Allah yang berkenan menyelamatkan semua orang. Semoga kita dibebaskan dari sikap Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memberontak melawan Allah karena pikiran-pikirannya sendiri. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tidak menghendaki kami jatuh binasa. Oleh karena itu, buatlah kami bertobat dan berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus Putramu, jalan kebenaran dan hidup, Juru Selamat semua orang. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 3 ayat 20-35. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah,
rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat berhari Minggu, harinya Tuhan, saat kita mengenang Yesus yang wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa semua orang, untuk menebus seluruh alam dan seisinya. Hari ini kita membaca Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 35. Konteks Injil ini ada dalam bab 2 dan 3 tentu saja. Santo Markus menceritakan konflik yang semakin meningkat antara Yesus dan otoritas agama Yahudi pada zamannya. Ahli-ahli Taurat Galilea menuduh Yesus melakukan penghujatan ketika ia sendiri mengaku mengampuni dosa. Injil Markus bab 2 ayat 7. Lalu orang-orang Farisi Galilea mempertanyakan murid-murid Yesus tentang dia yang makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Markus bab 2 ayat 16. Orang-orang khawatir murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid orang-orang Farisi. Injil Markus bab 2 ayat 18. Orang-orang Farisi Galilea juga menuduh murid-murid Yesus dan Yesus sendiri melanggar hari Sabat. Injil Markus bab 2 ayat 24 dan bab 3 ayat 2. Puncaknya adalah orang-orang Farisi dan Herodian merencanakan kematian Yesus. Mereka berencana untuk membunuh Yesus. Injil Markus bab 3 ayat 6.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagai tanggapan, Yesus menyingkir ke laut dan desa-desa, Injil Markus bab 3 ayat 7, dan menunjuk ke-12 muridnya sebagai rasul dan pemimpin Israel baru yang kemudian nanti menjadi dasar untuk pembangunan jemaatnya, gerejanya. Perikop Injil kita dimulai dengan Yesus kembali ke rumah setelah perjalanannya mengasingkan diri, mengajar dari desa ke desa, lalu ke rumah Simon Petrus dan Andreas di Kapernaum. Alih-alih kerabat Yesus dari Nazaret pergi ke Kapernaum untuk menyambut dia dan merayakan semua yang telah dia lakukan, mereka justru berangkat ke Kapernaum dan mencoba menangkapnya karena mereka mengira bahwa Yesus tidak waras. Demikian pula para ahli Taurat dari Yerusalem tidak memuji Yesus atas mujizat dan perbuatan besar yang telah dilakukan Yesus. Mereka malah mengkritik Yesus dan menuduh dia bekerja sama dengan iblis. Sekarang, ahli-ahli Taurat dari Yerusalem mempunyai wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang Farisi dari Galilea. Tampaknya, orang-orang Farisi Galilea tidak hanya merencanakan kematian Yesus bersama dengan orang-orang Herodian, tetapi juga mengirim kabar ke Yerusalem tentang ajaran dan tindakan Yesus. Solusi terhadap permasalahan Yesus menurut ahli-ahli Taurat dari Yerusalem adalah dengan menjelaskan mujizat dan karya besar Yesus sebagai sesuatu yang bersifat jahat. Mereka mulai mengatakan kepada orang-orang bahwa Yesus itu kerasukan roh najis, bahwa dia hanya mampu mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Itu konteks yang ada dalam Injil yang kita baca pada hari ini. Dalam konteks itulah Yesus menanggapi mereka. Yesus memanggil ahli-ahli Taurat di Yerusalem, mengkonfrontasi mereka dan menanggapi tuduhan mereka. Yesus memulai dengan menunjukkan kelemahan logika mereka dan melakukannya dengan menggunakan beberapa perumpamaan atau perbandingan untuk menjelaskan kepada mereka sekaligus melawan mereka. Yesus meminta mereka untuk berpikir tentang sebuah kerajaan. Akankah seorang raja memulai pemberontakan melawan pemerintahannya sendiri dan menghancurkan kerajaannya sendiri? Apakah kepala rumah akan memberontak terhadap dirinya sendiri dan menghancurkan rumahnya sendiri? Jika tidak, lalu mengapa setan, pangeran iblis, berperang melawan iblis bawahan lainnya dan menghancurkan kerajaan kegelapannya sendiri? Mengapa setan memberi kuasa kepada Yesus untuk menghancurkan kerajaannya sendiri? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus kemudian menggunakan perbandingan kedua untuk mengajar para ahli Taurat di Yerusalem itu. Yesus menjelaskan bagaimana ia mengusir setan. Dia mengibaratkan setan dengan orang kuat yang egois menjaga orang-orang yang dimilikinya. Yesus menunjukkan bahwa untuk membebaskan orang-orang yang terikat oleh belenggu kuasa jahat itu, pertama-tama Anda harus mengikat orang kuat itu, yaitu penghulu setan sendiri. Inilah tepatnya yang dilakukan Yesus melalui pengusiran setan dan penyembuhan orang-orang yang kerasukan setan. Dia menghancurkan wilayah kejahatan dan kekuatan
kekuasaan iblis itu dari dalam diri mereka sendiri. Dia mengikat orang kuat itu, menjarah rumahnya, dan melepaskan mereka yang ditahan oleh belenggu kejahatan itu. Itulah kuasa Yesus. Mengapa Yesus mampu melakukannya? Karena Dia adalah Tuhan Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia untuk menebus kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setelah mengungkapkan kepada ahli-ahli Taurat Yerusalem kelemahan argumen mereka dan menguraikan apa yang Dia lakukan melalui pengusiran setan, Yesus kemudian menegur dan memperingatkan para ahli Taurat bahwa mereka sedang mengeraskan hati mereka, sedang tegar tengkuk menolak kuasa Allah. Itu yang ditegaskan oleh Yesus dalam Injil Markus bab 3 ayat 5. Mereka begitu buta sehingga mereka menyebut kejahatan sebagai hal yang baik dan menyebut kejahatan sebagai hal yang ilahi. Mereka sedang mengetuk pintu penghujatan terhadap Roh Kudus. Mereka berada dalam bahaya karena menolak bertobat dari dosa-dosa mereka dan menutup diri mereka dengan pikiran sendiri dan bukan melaksanakan kehendak Allah, yaitu mengutus putranya sendiri dalam diri Yesus yang menjadi manusia untuk kita demi keselamatan kita. Santo Markus secara eksplisit menghubungkan penghujatan terhadap Roh Kudus dengan tuduhan para ahli Taurat itu. Yesus tidak menyatakan bahwa ahli-ahli Taurat telah melakukan dosa abadi, namun memperingatkan mereka akan bahaya besar yang mereka hadapi kecuali mereka membuka hati mereka terhadap Roh Kudus dan bertobat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Markus kemudian mengalihkan perhatiannya kepada keluarga Yesus yang datang dari Nazaret ke Kapernaum untuk menangkapnya. Alih-alih pergi ke pintu untuk menyambut ibu dan saudara-saudaranya, dimaksud di sini adalah sepupu-sepupunya, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menghajar mereka yang duduk di sekelilingnya tentang keluarga baru yang Ia bentuk. Siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah saudara laki-laki, perempuan, serta ibu Yesus sendiri. Menjadi anggota keluarga Tuhan Yesus yang baru tidak didasarkan lagi pada garis keturunan. Hal ini didasarkan pada iman hanya kepada Yesus. Mengindahkan kehendak Allah, menerima Yesus, percaya dan mengandalkan kekuatannya. Itulah ikatan kasih persaudaraan Kristiani yang kita terima dan kita dipanggil untuk terus mewartakannya, bukan menghakimi orang lain yang berbeda dari kita, tetapi hadir, memberi kesaksian yang hidup bukan hanya dengan kata-kata, tapi hadir. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang pertama kita berjumpa tentang refleksi mengenai iblis purba yang dikalahkan sejak awal mula oleh kehendak Allah sendiri. Yang pertama disebutkan tentang ular purba, yaitu iblis, dan bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa untuk berbuat dosa dan memberontak melawan Allah. Ular yang sama yang sedang menggoda para ahli Taurat di Yerusalem dalam Injil untuk memberontak melawan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Godaan yang dihadirkan kepada Adam dan Hawa bukanlah tentang mengetahui atau mengenali yang baik dan yang jahat, melainkan tentang keinginan
untuk menjadi orang yang memutuskan apa yang baik dan yang jahat, dan kemudian melawan kehendak Allah. Itulah godaan untuk menjadi seperti Tuhan, tetapi tanpa Tuhan. Para ahli Taurat dari Yerusalem juga jatuh dalam dosa yang sama. Bukannya mengakui kebaikan yang dilakukan Yesus, mereka justru menentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat, dengan pola pikir mereka sendiri, dengan tolak ukur egoistik mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka menuduh Yesus melanggar tradisi dan penafsiran mereka terhadap hukum Musa. Dan oleh karena itu, Yesus harus bersekutu dengan iblis dan harus dihukum mati. Pola pikir mereka seperti itu. Yang kedua, bacaan pertama menyebutkan keluarga pertama, leluhur kita, Adam dan Hawa. Akibat dosa Adam dan Hawa, keluarga manusia telah ditandai dan dilukai oleh dosa asal. Ketika Allah mengutuk ular, Dia menubuatkan bagaimana keturunan ular akan terus menyerang, tumit umat manusia, sedangkan keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular itu. Yesus adalah keturunan benih dari wanita yang menyembuhkan luka dosa asal itu. Yesus mengalahkan iblis dan membalikkan kutukan yang diakibatkan oleh dosa menjadi berkat keselamatan. Yesus sebagai Adam baru dan penyelamat yang telah lama ditunggu-tunggu memasuki taman dan mengeluarkan keringat darah, menanggung kutukan dan akibat dosa Adam dan Hawa. Yesus meretas kuasa dan belenggu kejahatan, bahkan maut, melalui kematiannya pada kayu salib sebagai pohon kehidupan yang baru. Kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapanya dan penolakannya terhadap kebohongan setan, bahkan sampai mati di kayu salib. Syukur kepada Allah atas iman yang dianugerahkan kepada kita. Kita dipanggil untuk teguh dalam iman akan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup yang merangkul semua orang. Dan melalui cara hidup kita juga dipanggil untuk mengalahkan setiap kejahatan yang egoistik dan melawan kehendak Allah yang berkenan menyelamatkan semua orang. Semoga kita dibebaskan dari sikap Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memberontak melawan Allah karena pikiran-pikirannya sendiri. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.